Oke guys, apakah ada dari kalian yang seiman denganku? Kalau ada, alhamdulillah, kita sama. Hehe. Oke, siapa yang pernah pas kecil disuruh ngaji sama ortu ke masjid? Pasti kalian banyak yang gak mau dan malah nontonin kartun sore-sore. Kalian gak sendiri, aku juga pernah begitu kok. Tapi ya, pas nonton kadang ada bapak yang senantiasa mengeluarkan gesper saktinya. Jika aku milih nonton 1000 bayangan Naruto daripada 1000 pahala huruf hijaiyah yang kubaca. Dulu aku ngajinya nggak hanya di masjid atau musola, tapi juga di rumah, di setiap minggu sore. Udah kayak server sebelah aja ya. Oke, di setiap minggu sore banyak kartun-kartun yang tayang. Tontonanku itu mesti Global TV, nontonin Naruto. Tapi aku nggak bisa nonton. Selain karena bapakku, ustadku datangnya di jam 3-an. Jadi habis bangun tidur, aku harus mandi, lanjut sholat asar, dan endingnya nunggu ustadku buat belajar ngaji. Awal-awal aku ngaji itu aku belajar pakai Iqra ya. Tahu kan ya, Iqra yang sampai 6 jilid itu. Kalau komplit itu bukunya agak tebel. Dan ngajiku yang bareng sama ustadz itu kan seminggu sekali. Menurutku ya, progresnya itu lama. Dan setiap kali belajar itu aku sering gak mudeng. Gara-gara itu aku gak sabar pengen langsung baca Al-Quran. Selain itu aku juga sangat iri ketika banyak dari teman-temanku yang udah sampai jilid-jilid terakhir, seperti jilid 4, 5, dan paling mentok itu kan jilid 6 ya. Dan saat itu aku masih sampai di Iqra jilid 3. Sampai suatu hari, di saat aku sangat-sangat ingin meninggalkan fase Iqra dan ngide untuk langsung loncat ke jilid 6 di hari Minggu, seperti biasa ketika datang giliranku untuk mengaji, aku langsung aja buka halaman terakhir jilid 6 buku Iqra. Dikarenakan aku terlalu menggebu-gebu, aku tidak bisa membacanya dengan lancar. Meski begitu, ustadku menganggap aku bisa, dan besoknya di minggu depan aku disuruh mengaji dengan Al-Quran. Sampai di minggu kemudian, saat tiba giliranku mengaji, aku bangga sekali karena sekarang aku ngajinya pakai Al-Quran, udah nggak Iqra-Iqraan lagi. Lanjut di surat pertama yang ku baca, surat Al-Fatihah. Kacang aja nih, gampang banget. Setelah baca surat Al-Fatihah dengan lancar, aku recall. Agak ya? Nggak guys. Bercanda. Ngaji guys, ngaji. Mobile Legend mulu. Ayo ngaji. Oke, lanjut surat yang kedua, surat Al-Baqarah, ayat pertama. Seketika aku terdiam, memerhatikan harokat huruf hijaiyah yang berbeda dengan harokat biasanya. Terdapat harokat yang menyerupai fathah, namun melengkung seperti pedang. Oke, sedikit info tentang harokat. Harokat adalah tanda baca untuk memudahkan seseorang membaca Al-Quran. Ada 6 jenis harokat secara umum. Ada fathah, kasroh, dhamma, tanwin, sukun, dan tasydid. Karena nanti yang ku sebut adalah fathah, maka yang ku jelasin yang fathah aja. Selain itu kalian search sendiri atau ngaji lagi di Wikipedia. Oke, fathah adalah harokat atau tanda baca yang disematkan ke huruf hijaiyah dan memiliki pelafalan vokal A.
setiap huruf hijaya memiliki translasi huruf yang berbeda-beda. Misal huruf hijaya ba. Ba ditranslasi dengan huruf B di bahasa Indonesia. Jika huruf ba diberi fathah, maka sama dengan memasukkan huruf A ke dalam huruf B. Dan huruf ba yang di fathah tidak dibaca ba lagi, tapi ba. Oke, paham ya? Lanjut ke cerita. Nah, karena harokatnya sama kayak fathah, bacalah ayat pertama surat Al-Baqarah itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hal itu, saudara-saudaraku ngakak, guys. Sang ustadz pun sedikit tersenyum sambil membenarkan bacaanku. Gak gitu bacanya ya, tapi gini. Alif lam mim. Setelah dibenarkan oleh sang ustadz, aku nggak langsung bacanya sesuai apa yang diperintahkan oleh beliau. Tapi aku sedikit mikir gitu dan bingung. Kok Al-Quran dibaca gitu sih? Kayak belajar ngaji pakai karton yang tulisannya mengenal huruf hijaiyah. Namun mau bagaimana lagi? Kuikuti sajalah apa yang diucapkan oleh ustadzku. Dan untuk ayat-ayat berikutnya di surat Al-Baqarah itu, atau surat yang kedua, aku sangat belepotan banget bacaannya. Karena gaya bacaanku masih pakai gaya bacaan Iqra jilid 3, masih banyak ngejanya. Contoh, di ayat pertama surat Al-Fatihah ya, bacaanku itu masih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harusnya kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu deh pokoknya. Akibat ngaji loncat-loncat. Jangan gitu ya, guys. Oke. Aslinya ayat pertama di surat Al-Baqarah itu ada ya di buku Iqra. Cuman aku lupa di jilid berapa. Tapi ya saat itu aku mikirnya udah terlanjur ngaji pakai Al-Quran, akhirnya ya mau gak mau. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis, serta kasih like dan nge-share video ini. Oke, seperti biasa, keep respect and wassalam. Bye-bye.